that is suffering enormously. No water, no food, no medicine, no fuel. What has the UN done? 70 years of occupation! Stop supporting the genocide and You should be so ashamed of yourself. You are a liar, you have blood on your hands, and you should be so ashamed of yourself. And now we are watching an occupation, and we are watching the result of your silence, of your misrepresentation of Arabs, of your dehumanization of Arabs. What do you have to say for yourself? Dia orang yang sama yang berkata setelah melihat situasinya, bahwa serangan Hamas bukan tanpa alasan. Penting untuk dicermati serangan Hamas bukan tanpa sebab. Mereka menyaksikan tanah mereka terus dilahap oleh pendatang. Mereka korban kekerasan. Di Deir Yassin 1948, ekstremis Yahudi membantai hampir 200 penduduk desa Arab, termasuk anak-anak. Perekonomian tumbang, penduduknya mengungsi, rumah-rumah musnah. Peristiwa itu disebut Nakba. Dalam bahasa Arab, artinya bencana. Tak jauh dari penyeberangan Rafah, ada sebuah kota bernama Sheikh Zuweid. Dari pantainya, kau bisa melihat bangunan-bangunan di Gaza. Hanya beberapa langkah, 20 km dari sini, itulah Gaza. Kau bahkan bisa lihat bangunannya dari sini. Gaza, kekejaman ini tak hanya terjadi sekarang. Mereka itu sudah dikurung selama bertahun-tahun. Bisa kau bayangkan, mereka tak mungkin seberangi lautan. Lebih dari 3 kilometer. Sistem kesehatan di sana lumpuh total. Dengan banyak truk yang diparkir di luar, menunggu berminggu-minggu sementara sistem kesehatan Gaza hancur. Namun entitas Zionis hanya mengizinkan sehari 20 truk masuk dan melarang pasokan gas atau solar yang sangat dibutuhkan oleh rumah sakit. Saat ini, sementara kita sedang merekam, sesekali terdengar suara bom. Sekarang di Gaza, Gaza sedang dibom saat kita sedang bicara. Setidaknya 100 truk sehari mungkin cukup untuk Gaza. Tangan dan kaki seseorang diamputasi, tapi yang bisa kita berikan hanya kantong mayat untuk ibu, ayah, dan saudara perempuannya. Kita memutuskan untuk menemui warga Palestina yang ada di Mesir. Ibu kota Sinai, Al-Arish. Kebanyakan mereka ada di Al-Arish, 35 km dari persimpangan. Inilah kota pertama yang kau lewati, berasal dari Gaza. Kau bisa dengar dialek mereka itu terdengar berbeda dengan orang Mesir di wilayah Mesir lainnya. Dialek mereka mirip dengan dialek Yordania dan Palestina. Sebagian besar dari kami itu Badui Sinai. Hal ini sudah turun-temurun dalam masyarakat Sinai, bahkan masakan Sinai juga memiliki persamaan dengan Palestina. Kita punya maghluba dan kita ada musakan, juga budaya makan timah dan juga minyak zaitun. Ini kopi dari Gaza. Seluruh penduduk Sinai dan Mesir mendukung Gaza. Selamat datang di Al-Arish. Selamat datang di Al-Arish. Selamat datang di Al-Arish. Ada sebuah keluarga yang terjebak di sini. Kau tinggal di Gaza bagian mana? Aku tinggal di Khan Yunis. Keluargamu masih di sana? Tentu saja, keluargaku, anak dan cucuku. Semoga mereka baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Hari ini mereka mengebom tetangga kami. Jaraknya hanya 50 meter dari kami. Jika mereka mengebom gereja dan masjid, bahkan toko roti, ada orang ingin membeli sepotong roti, tapi yang dia temukan toko rotinya hancur. Apa masih ada tempat aman? Kami menyewa sebuah apartemen dan kami tinggal di Al-Arish. Di Gaza tinggal di mana? Aku di Zaitun, di tengah Gaza, ya di tengah Gaza. Bagaimana keadaannya? Semuanya hancur. Tak ada negara yang menerimamu? Tidak. Kami tidak ada yang bisa keluar dari Mesir. Tapi kenapa Ukraina saat perang bisa pergi ke tempat lain ya? Ya, semua negara terbuka untuk kulit putih, tapi warga Palestina terkurung. Gaza hanya selebar 40 km. Siapa kerabatmu yang di sana sekarang? Semua keluarga kami, anak-anak kami. Apa sudah hubungi mereka? Ya, setiap hari. Semua anakku ada di sana. Ketika warga Palestina datang ke Al-Arish, mereka merasa seperti di Gaza. Orang Palestina di sini merasa nyaman, baik di Gaza atau di Al-Arish. Paman dan kerabat kami sekeluarga, tidak ada tembok di antara kita. Kebanyakan orang di sana sini adalah satu, Palestina. Kami ingin pulang.
tapi penyeberangan ditutup. Tapi Gaza kan sedang dibom. Bagaimana kalian akan masuk? Tidak masalah. Kami ingin bersama mereka dan mati bersama daripada tersiksa batin kami di sini. Kami tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Kami tidak tahu apa-apa tentang mereka. Aku menunggu penyeberangan dibuka supaya bisa menemui anak dan cucuku. Kau ingin keluarkan mereka ya? Tidak, kemana aku membawanya? Kita bisa pergi kemana? Jika perbatasan dibuka 1 jam, aku akan langsung kembali ke Gaza. Tidak bisa keluar dari Gaza. Kau siap meninggalkan rumah dan tinggal di tenda? Atau kembali pulang? Aku lebih baik mati di rumahku daripada tinggal di tenda. Tidak ada alternatif selain Palestina. Kami tidak punya pilihan selain menolak pendudukan. Mereka tidak bisa menyingkirkan Gaza kecuali mereka menumpas semuanya. Kegigihan mereka. Hukuman kolektif itu berarti saat ini masyarakat Gaza ditindas. Tapi kau tahu ada banyak warga sipil yang tak bersalah. Pria, wanita, dan anak-anak di kamp pengungsi itu juga kan? My name is Motaz. Anak Gaza bisa hidup damai, Yerusalem merdeka dan Gaza menang. Itulah mimpiku. Insya Allah. إلى الله وفتح قريب